Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, maka kita ingin Indonesia yang lebih baik terus-menerus. Jadi ke depan kita akan selalu menginginkan adanya perbaikan, dan perbaikan itu dimulai dengan kemauan kita untuk merubah diri menjadi lebih baik. Jadi tetap pada narasi perubahan, dan intinya adalah kita ingin menjadikan keadilan menjadi faktor utama di dalam kebijakan-kebijakan kita ke depan. Kami pada waktunya barangkali Pak Anies juga akan menyampaikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi beberapa hal ingin saya klarifikasi, bahwa sebetulnya memang beberapa hari sebelum peristiwa informasi mengenai bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan itu, koalisi sudah rapat dan menjelaskan situasi sebenarnya, yaitu ada gap, ada pandangan yang berbeda seperti kami sampaikan dalam rilis itu. Terjadi pandangan yang berbeda antara yang dikehendaki oleh beberapa teman koalisi yang ingin deklarasi segera, dan dari pihak Nasdem yang memang meminta waktu. Sambil saya jelaskan bahwa Pak Surya memang memiliki satu opsi, mempertimbangkan opsi lain apabila memang ada opsi yang lebih baik secara keseluruhan. Dalam waktu singkat 2 hari memang belum sempat, tapi melalui tokoh-tokoh yang mendampingi beliau terus melakukan komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, lalu setelah itu tim 8 juga mengkonfirmasi itu kepada Pak Anies, dan Pak Anies mengonfirmasi bahwa akan ada dukungan dari PKB dan membuat pengusungan pasangan capres-cawapres antara Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, begitu. Jadi kami melihatnya ini seperti kayak langsung saja begitu, sedangkan selama ini kalau Partai Demokrat bahkan hanya bertemu dengan PDIP, hanya bertemu dengan Gerindra membuka komunikasi, kami selalu membuka komunikasi seperti yang kita tahu bahwa kami selalu berkomunikasi dengan tim 8, namun kemudian ada partai yang bahkan untuk membuat kesepakatan sebesar ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Partai Demokrat yang ada di koalisi perubahan, begitu. Kami tidak tahu apa, tapi yang jelas mengkonfirmasi itu. Yang kami dapatkan adalah mengonfirmasi. Dan itu sudah disampaikan terus terang dalam rapat terakhir pada hari Selasa sore. Jadi kalau terjadi perubahan di berbagai titik itu sebenarnya sesuatu yang memang tidak secara etik itu tidak masalah, karena itu sudah dikemukakan. Nah, perihal arahnya kemana itu tentu saja Pak Anies tidak punya kewenangan, karena yang melakukan tindakan-tindakan politik adalah partai politik di mana Pak Anies dicalonkan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam rilis juga disebutkan bahwa seolah-olah Pak Anies itu tidak memberi kabar langsung kepada pimpinan partai-partai. Yang sebenarnya terjadi adalah sejak Rabu dini hari saya ditugasi untuk segera membuka pintu untuk menjelaskan situasi dan juga supaya mengatur waktu pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan pimpinan partai politik. Gatot Nurmantio anggap duet Anies Baswedan dan Caimin positif dan aman. Dikutip dari yourside.id, kabar politik terbaru duet antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin, dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 menarik perhatian publik. Kabar itu kemudian mendapat respon kekecewaan dari Partai Demokrat dengan aksi menurunkan sejumlah baliho bergambar Anies Baswedan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ikut mengomentari situasi perpolitikan saat ini terkait Anies Baswedan dipasangkan Surya Paloh dengan Caimin dan bukan AHY. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI yang merupakan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terpantau ikut memberikan pandangannya. Mengutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 1 September 2023, Gatot Nurmantio cenderung berpendapat duet Anies Baswedan dan Caimin cukup positif untuk mengamankan posisi di Pilpres mendatang karena mendapat dukungan tambahan dari basis pendukung dan jaringan partai PKB. Saya pikir ini langkah yang positif, kita harus mikirnya positif karena bagaimanapun juga untuk aman, ujar Gatot Nurmantio.
Maka saya katakan alhamdulillah kalau Caimin bergabung. Otomatis kan bukan Caiminnya saja, dengan partainya, kan gitu sambungnya. Lebih lanjut, selama ini keputusan untuk menentukan calon wakil presiden diputuskan oleh Anies Baswedan sendiri, sesuai dengan apa yang sempat dinyatakan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh. Sebab itu ia berpandangan bahwa seharusnya partai pendukung Anies Baswedan saat ini yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai PKS, Demokrat, serta Nasdem dan berfokus meraih kemenangan di pemilu tahun mendatang. Saya pikir sudah waktunya sekarang ini berpikir bagaimana menang. Ya, seharusnya partai itu kalau memang dia berpihak pada rakyat, berpihak pada perubahan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang, bukan saya harus menyodorkan wakil presiden, tutur Gatot Nurmantio. Kabar politik terbaru, duet antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin, dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 menarik perhatian publik. Kabar itu kemudian mendapat respon kekecewaan dari Partai Demokrat dengan aksi menurunkan sejumlah baliho bergambar Anies Baswedan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ikut mengomentari situasi perpolitikan saat ini terkait Anies Baswedan dipasangkan Surya Paloh dengan Caimin dan bukan AHY. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang merupakan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terpantau ikut memberikan pandangannya. Motif dari kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 1 September 2023, Gatot Nurmantio cenderung berpendapat duet Anies Baswedan dan Caimin cukup positif untuk mengamankan posisi di Pilpres mendatang karena mendapat dukungan tambahan dari basis pendukung dan jaringan partai PKB. Saya pikir ini langkah yang positif, kita harus mikirnya positif karena bagaimanapun juga untuk aman, ujar Gatot Nurmantio. Maka saya katakan alhamdulillah kalau Caimin bergabung. Otomatis kan bukan Caiminnya saja, dengan partainya, kan gitu sambungnya. Lebih lanjut, selama ini keputusan untuk menentukan calon wakil presiden diputuskan oleh Anies Baswedan sendiri, sesuai dengan apa yang sempat dinyatakan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh. Sebab itu ia berpandangan bahwa seharusnya partai pendukung Anies Baswedan saat ini yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai PKS, Demokrat, serta Nasdem dan berfokus meraih kemenangan di pemilu tahun mendatang.